Apabila oli cepat habis, kemudian dia diiringi dengan knalpot yang ngebul, itu bisa saja diakibatkan karena piston ini di bawah ini kan ada oli ya Pak ya? Iya benar. Ketika olinya ini dia sampai kehabisan, maka yang terjadi ring ini menjadi tidak ada pelumasnya. Betul. Nah, ring piston meskipun dia mencegah oli naik ke atas, untuk mobil, ini karena bahan dan juga perbaikan permajaan spare partnya itu lumayan tinggi, Ya. saya ngelepas 87 juta net. 87 juta net untuk Evalia 2013 SP ya? SP manual. SP manual. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat Hapedia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, dimanapun Sobat Hapedia berada. Semoga dalam kesehatan ya Pak ya. Amin. Itu kemarin ada yang hubungi Mas Ardi dari Malaysia. Wih, Masya Allah ya benar. Ada yang WA Pak, dari Malaysia. Nah ini Ya, salam buat teman-teman yang ada di Malaysia ya, dan Indonesia ya. dan Indonesia. Oke, baik. Ini Mas Ardi, tadi kan Mas Ardi sempat buat di konten video kita yang lain Ya, bercerita tentang tiba-tiba oli itu habis. ya siap. Penyebab salah satunya adalah katanya ring piston. Ring piston ya. Nah, di sini bisa dijelaskan nggak Mas Ardi? Oke. Kawan-kawan, apa penyebab dan seperti apa sih gambarannya? Oke, jadi untuk piston ini seperti ini Pak Taufik bentuknya. Ini dia yang mengkompresi sehingga terjadinya ledakan atau pembakaran ya di sistem mesin ya. Nah, dia memiliki ring piston diantaranya syarat untuk mobil hidup itu kan ada bahan bakar yang terbakar, kemudian ada apinya, lalu ada kompresi. Nah, di sini kita nggak mungkin atau pabrikan nggak mungkin piston ini akan presisi dengan silindernya. Karena dia harus ada satu lagi bahan yang namanya ring. Nah, ring ini dia fungsinya untuk merapatkan kompresi ya. Sehingga dia terjadi pemampatan kompresi ya untuk bahan bakar dan udaranya dibakar. Nah, di sini ada 3 ring. Ya, Ring pertama ini adalah ring kompresi, yang kedua juga ring kompresi. Yang ketiga adalah ring oli. Ring oli ini bentuknya seperti ini Pak Taufik. Nah, nih mumpung kebuka nih. Nah, ini seperti ini, dia seperti plat, hanya saja dia berombak ya. Iya, berombak ya. Berombak. Gerigi-gerigi ya. Dan ini dia memiliki fungsi supaya oli itu dia tidak nyebrang naik ke atas. Untuk olinya fungsinya untuk meluasi piston, ringnya ini untuk menyapu oli supaya dia tidak naik ke atas ke ring kompresi, karena kalau dia sampai naik ke atas, oli akan ikut terbakar. Jadi dia modelnya begini ya? Ya, betul. Seperti itu. Nah, ini makanya di sini ada ombak, bentuk ombak seperti ini. Nah, apabila oli cepat habis, kemudian dia diiringi dengan knalpot yang ngebul, itu bisa saja diakibatkan karena piston ini di bawah ini kan ada oli ya Pak ya. Iya benar. Ketika olinya ini dia sampai kehabisan, maka yang terjadi ring ini menjadi tidak ada pelumasnya. Betul. Nah, ring piston meskipun dia mencegah oli naik ke atas, dia juga tetap butuh pelumasan. Ketika ini pelumasannya atau olinya itu dia habis, maka yang terjadi ini akan aus, sehingga daya mekarnya atau daya pembersihan oli yang masuk ke silinder, ini kan pasti kan dibersihkan sama ring ini. Kalau dia sampai kehabisan oli, maka ini akan menjadi aus. Gelombangnya ini akan menjadi aus. Nah, kalau dia aus, maka dia tidak akan bisa menyapu oli dengan bagus atau sempurna. Seperti itu Pak Taufik. Jadi ketika dia sampai kehabisan oli, ini menjadi aus. Sisi luarnya ini menjadi aus sehingga dia tidak bisa membersihkan oli dengan baik. Nah, kalau sudah itu terjadi, biasanya oli akan masuk ke atas ke ring kompresi. Ring kedua di sini kan ada celah. Iya. Nah, masuk ke antara celah-celah ini, kemudian dia akan terus naik ke atas sampai terbakar. Keluar asap. Keluar asap. Kalau sudah terbakar, keluar asap, oli akan menjadi lebih cepat habis. Nah, di situ kenapa oli tidak ada kebocoran di bawah, di luar mesin, tapi oli akan menjadi cepat habis karena satu diantaranya adalah ini. Fungsi dari ring pistonnya sudah tidak bekerja dengan baik, dengan optimal. Diawali dari ring Kehabisan oli. kehabisan oli dulu ya. Kehabisan oli dulu. Nah, kok bisa kehabisan oli? Ya itu tadi, bisa dari penguapan
atau bisa dari si ini apa itu namanya kebocoran di area mesin. Seperti itu. Jadi penyebab ring piston itu rusak karena oli habis. Oli habis. Oli berkurang gitu ya. Oli berkurang, oli habis itu mengakibatkan dia punya ring oli ini menjadi lebih cepat aus. Kalau aus dia tidak bisa membersihkan oli turun lagi ke bawah dengan sempurna. Jadi olinya bablas naik ke atas. Seperti itu Pak Taufik. Jadi yang harus dilakukan untuk Turun mesin. berarti turun mesin. Ya, turun mesin ganti ininya, ring olinya. Nah, untuk biaya seperti apa Mas? Biaya tetap kalau tergantung unit ya. Oke, baik. Tergantung unit. Kalau unit Rata-rata unit kecil itu 4 juta itu pasti keluar. 4 juta jasa sama Jasa sama spare part. 4 juta itu pasti keluar. Jadi rata-rata kalau kita berbicara turun mesin, itu kalau saat ini kisarannya minimal 4 juta rupiah. Itu asli Mas? Asli original. Asli original. Nah, Kalau dia tentunya yang- bongkar kayak gini kan ada partial part lain yang harus kita ganti Pak. Oh iya, ya tidak hanya ini. Ya, tidak hanya ini. Mungkin kita tujuannya adalah mengganti ring piston, tapi di sana harus ada gasket yang diganti, ada seal crankshaft yang harus diganti, kemudian ada seal katup dan sebagainya. Karena Jadi sekalian 4 turun. juta sudah termasuk ke itu? Belum, itu Oh, minimal. belum. Minimal berarti ya? Iya, minimal. 4 juta. Kalau yang kecil. Kalau yang besar? Yang besar minimal 6 jutaan. 6 jutaan. Nah, seperti itu Pak Taufik. Baik. Mas Adi. Gimana? Masih mau telat ganti oli Pak? jangan. Mas, Jangan ya. terakhir. Agar awet. Oli mesin jangan sampai telat ganti, karena kalau telat ganti bisa mengakibatkan lumpur dan juga menyusut ya pasti ya. Terus yang kedua jangan sampai apa namanya kehabisan oli. Kehabisan oli bisa dari kebocoran, bisa jadi sistem pernafasan yang juga bocor atau karakter oli sendiri. Baik, berarti tadi Mas kesimpulannya itu mesin mobil kita itu ada kebocoran, otomatis kan oli berkurang. Ya, Pada saat oli berkurang, kemungkinan besar akan menyerang ini. menyerang dari Ring oli piston. pertama ring oli piston dulu. Ya, ring oli piston. Nanti efeknya lama-lama kompresi menjadi turun. Performanya karena apa? Kompresi turun karena di sini kan ada celah Pak tadi. Ya, betul. Ada celah antara ring piston dengan ring piston ya. Terus di antara ring piston dengan piston. Ketika dia oli tersebut naik ke atas akan terus terbakar, akan menghasilkan karbon. Karbon ini tadi akan ikut mengikis kompresi. Kalau ring kompresi menjadi terkikis itu mengakibatkan celah yang besar. Celah yang besar mengakibatkan kompresinya tidak padat lagi. Mas, asap putih itu ciri-ciri terakhir atau ada ciri-ciri awal? Itu ciri-ciri yang sering terjadi, Pak. Sering terjadi. Sering terjadi. Kalau ciri-ciri awalnya kita nggak bisa memprediksi kecuali dengan mengukur kompresi. Kompresi ya? Iya. Oke, baik. Di bengkel A itu mengukur kompresi sering dilakukan atau Setiap hanya periode maintenance, Pak. Ketika Oh, kita cek ketika kita bongkar busi, itu pasti kita usahakan untuk mengecek kompresi sekalian. Oke. Ketika kompresi dia turun, maka kita lakukan simulasi. Misalnya dia dikasih oli, maka dia akan naik kompresinya, berarti si ring sudah mulai lemah. Jadi satu di antara cara ngeceknya kayak gitu. Kalau kompresi turun itu disebabkan selain dari ini apa aja? Skor klep atau katup ya. Katup dia kan memiliki fungsi membuka dan menutup. Ketika dia banyak tumpukan kerak di sana, karbon, atau mungkin pernah kemasukan air sehingga dia menjadi tambah banyak keraknya, Iya, betul. itu mengakibatkan kompresi juga turun. Atau dari ulir busi. Tapi ini sangat jarang sekali. Tapi pernah kejadian ulir busi yang dull ya, itu mengakibatkan kompresi menjadi turun. Itu juga bisa. Ya. Atau gasket cylinder head Oh iya, yang juga. yang dia menggunakan tipe asbes, itu akan rentan sekali cepat jebol kompresinya. Berarti kalau tidak seperti itu tenaga drop ya? Ya, tenaga drop, mesin pincang, nyendat, itu pasti ada. Seperti itu Pak Taufik. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dari. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.